Lola, nangkep apa itu? Lola, nangkep apa itu? Loh, Mosya, nggak apa-apa sini. Sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak boleh kayak gitu ya sama Lola ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Dan yang lagi dalam keadaan sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan untuk kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Untukmu yang selalu berprasangka baik, berkata baik, dan berperilaku baik, tetap semangat dan semoga selalu bahagia. Teman-teman, video kali ini saya akan membahas tentang sharing tentang bagaimana saya ketika nanti mudik ya teman-teman. Jadi ini kan sebentar lagi mau mudik ya, ini H-2 ya teman-teman. Nah ini adalah detik-detik persiapan kami mudik ya teman-teman. Nah sebelum jauh-jauh hari sebelum Ramadan itu sebenarnya sudah kami pikirkan teman-teman. Pikirkan betul-betul, pikirkan baik-baik. Jikalau nanti kami mudik nanti bagaimana gitu ya teman-teman. Cilang jangan mainan anduk Cilang. Nah jadi kalau saya itu kami gitu ya, saya dan suami itu terutama setelah kami itu merantau ya teman-teman. Jadi setelah kami merantau itu kami itu terbiasa menitipkan mereka ke seseorang, yaitu memakai jasa cat sitter ya teman-teman. Baik itu orang yang kenal ataupun orang yang memang profesional gitu ya, profesinya memang merawat kucing. Jadi mereka bisa untuk dimintai tolong datang ke rumah gitu ya untuk merawat mereka ketika kami mudik. Nah kami seperti itu teman-teman. Pertimbangannya adalah sebetulnya itu bisa-bisa saja mereka kami bawa gitu ya, bawa untuk mudik gitu. Tapi kan perjalanan jauh saya nggak mau menempuh resiko gitu ya. Resiko apa? Resikonya yaitu mereka itu terlalu stres karena nanti di sana pun kita nggak lama ya teman-teman. Paling lama itu 4-5 hari gitu ya. Nah lalu di sana juga biasanya kami itu nanti takutnya sibuk ya, pergi-pergi kemana. Nah di sana pun nanti ditinggal-tinggal juga. Nah bukankah lebih baik mereka itu kami tinggal di satu sisi, ditinggal di tempat yang mereka memang sudah mereka kenal gitu ya. Jadi mereka itu meminimalisir terjadinya stres gitu ya teman-teman. Nah jadi sudah beberapa tahun belakangan ini kami itu memanggil jasa cat sitter untuk merawat mereka jika kami pulang gitu ya, ataupun mudik, terutama ini lebaran ya teman-teman. Nah tugasnya itu seperti biasa, seperti tugas sehari-hari saya gitu ya, yaitu membersihkan kotoran, membersihkan pipuk, membersihkan kandang, membersihkan area area cat room gitu ya, kamar kucing, kemudian merefill makan dan minum mereka. Jikalau dapat cat sitter yang memang memang peduli gitu ya, biasanya itu mau membersihkan mereka, misal grooming gitu ya mau. Tapi kalau saya sih standarnya ya biasa aja, bersihin yang penting-penting saja, nanti grooming biar saya aja nanti ketika pulang gitu ya teman-teman. Nah teman-teman di sini yang punya Anabul itu seperti apa teman-teman ketika mudik? Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk kita bisa saling berbagi cerita ya teman-teman. Nah, saya itu nggak mendikte ataupun nggak membandingkan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Menurut saya itu kondisional saja. Yang penting kita sebagai owner itu sadar betul tanggung jawab kita
kepada mereka ya teman-teman, termasuk ketika kita mudik. Jadi tanggung jawab kita itu seperti apa, kita harus sadar betul. Jadi mau nanti teknisnya seperti apa itu menurut saya kondisional saja, menurut yang terbaik buat kalian dan buat anak buahnya, menurut yang paling aman buat anak buahnya juga gitu ya. Kalau ada yang lebih suka dititip di pet shop ya silakan, ada suka yang ikut dibawa mudik ya silakan, karena yang paling tahu kondisi kucing masing-masing, kondisi situasi masing-masing nanti di sana ataupun di perjalanan, atau kucingnya sendiri bagaimana, itu kan yang paling tahu ya kita sendiri gitu ya teman-teman. Tipikal kucingnya bagaimana ketika nanti mudik gitu ya, misal dibawa mudik atau misal dititip di pet shop bagaimana, atau mereka itu lebih nyaman bagaimana, itu kan yang paling tahu itu pemiliknya sendiri ya teman-teman, yaitu kita. Maka dari itu, karena saya yang paling tahu kucing saya, maka saya itu seperti ini teman-teman, yaitu memakai jasa cat sitter untuk datang ke rumah. Dia cat sitternya itu biasanya datangnya itu sehari 2 kali teman-teman, pagi dan sore atau malam. Seperti saya aja gitu ya, membersihkan sehari 2 kali, karena mereka itu juga paling pitbullnya juga sehari 2 kali teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Bagi yang mau mudik baiknya memikirkan mereka dari awal juga ya teman-teman, karena nanti jika mikirnya mepet-mepet itu kan takutnya tergesa-gesa, dan nanti ada hal-hal yang justru hal penting yang nanti tertinggal dipikirkan gitu ya. Nah seperti itu teman-teman. Begitu teman-teman cerita saya ya teman-teman. Kalian bagaimana nanti bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya kita bisa berbagi cerita ya teman-teman. Nah ini mereka lagi santai-santai ya teman-teman. Teman-teman untuk yang mudik ya teman-teman, saya doakan semoga mudiknya lancar sampai di tujuan dengan sehat dan selamat hingga nanti pulang ya teman-teman. Dan semoga kucing-kucingnya yang ditinggal ataupun yang ikut mudik juga dalam keadaan sehat, selamat, dan nyaman juga ya teman-teman. Nah semoga juga nanti kita bisa berbahagia dengan orang-orang keluarga di rumah ketika nanti mudik ya teman-teman. Bisa sekedar melepas rindu, yang mudiknya cuma sebentar kayak saya gitu ya, minimal bisa melepas rindu dan berbagi cerita gitu ya teman-teman. Nah ini kuruk-kuduk kita gimbul. Teman-teman, kiranya cukup sekian dulu sharing-sharingku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian di sela waktu yang senggang ya teman-teman, dan juga bisa memotivasi kalian ataupun memberi ide bagi kalian yang belum kepikiran gitu ya, belum kepikiran bagaimana ketika nanti mudik ya teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau nanti pakai jasa cat sitter gitu ya, kalau bisa disiapkan segala keperluannya ya teman-teman, termasuk stok makannya, stok minumnya. Jadi nanti bisa memudahkan cat sitter untuk merawat mereka nantinya ya. Kecuali memang sudah terbiasa banget gitu ya, mungkin lebih dari, ibaratnya itu sebulan itu bisa lebih dari 3 kali kita nitip gitu ya, jadi mereka itu sudah hafal. Kalau yang nitipnya hanya sekali-kali saja ketika mudik ya, baiknya disiapkan segala sesuatu kebutuhannya teman-teman, termasuk alat bersih-bersihnya, terus stok pakannya, stok minumnya, stok pasirnya gitu ya teman-teman. Jadi mereka itu nanti nggak kebingungan ataupun nggak terlalu, kerjanya itu nggak terlalu teman-teman, istilahnya acak-adul gitu ya. Kalau sudah disiapkan itu kan mereka mudah, jadi kita memudahkan mereka dalam pekerjaan mereka ya teman-teman. Nah ini Lola. Demikian videoku kali ini teman-teman, semoga
ada banyak manfaat yang bisa diambil ya teman-teman. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati kalian, bisa di skip saja ya teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Queen, dadah Queen, Queen, dadah teman-teman gitu. Dadah onti onkel, Queen. Tuh, Queen lagi belum kumpul nyawanya ya Queen ya, berbangun. Tuh, kalau jam segini itu jamnya mereka itu santai ya teman-teman, sudah makan, sudah bersih. Nah ini si Moza ini telinganya belum saya bersihkan dan hidungnya. Ini padahal setiap hari saya bersihkan teman-teman, tapi masih tetap sering kotor gitu ya. Mungkin bawaannya teman-teman. Dia juga punya riwayat sakit yang cukup parah dulu. Nggak apa-apa, yang penting sehat, yang penting rajin dibersihkan. Dadah teman-teman, sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya.